Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpah rahmat dan kasih sayangnya. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, semangat, dan terutama kita masih diberikan keistiqomahan untuk tetap melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau, semoga apa yang diperbuat oleh beliau yang dihimpun dalam hadis-hadis sahih dapat menjadikan panduan bagi kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya. Pada suatu saat baginda Rasulullah SAW pernah bercerita kepada para sahabat bahwa beliau memiliki saudara. Lalu sahabat tadi penasaran, dia bertanya sahabat tadi, "Wahai baginda Rasulullah, siapakah sahabatmu itu? Siapakah saudaramu itu? Apakah kami saudaramu?" Lalu baginda Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang menjadi saudaraku adalah ketika jauh hari setelah aku wafat, ketika aku tidak berada lagi di sekeliling mereka, mereka tetap menjadikan amalan-amalan yang kubuat menjadi panduan hidup mereka. Masya Allah. Bayangkan Bapak Ibu, para pemirsa di rumah, orang mulia, orang agung, orang kekasih Allah menyatakan kita ini saudaranya. Keren, bangga tidak? Ya banggalah. Rasulullah mengakui kita saudaranya. Insya Allah kita tetap diberikan keistiqomahan untuk tetap menjadikan panduan apa yang telah beliau titipkan dalam hadis-hadis sahih beliau, sehingga kita pada suatu saat nanti akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa di rumah, Rado Institute pada perbincangan ringan sesi keempat ini akan mengupas suatu tema yang lain, yaitu suatu tema yang sangat menarik. Saya rasa terjadinya pergeseran dari murahnya suatu ibadah menjadi mahal ibadah tersebut. Wah, ini keren guys. Jadi kita akan membincangkan suatu tema yang intinya ingin mengupas bahwa dulunya ibadah ini murah, tetapi sekarang kok mahal gitu. Nah, ini yang menjadi sangat seru sekali. Kita tahu bahwa banyak ibadah-ibadah dalam Islam ini yang murah, yang tidak memerlukan modal. Kita lihat seperti sholat misalnya. Sholat itu sebenarnya pasti modalnya kan tidak ada. Hanya sarung air untuk berwudu, kan itu aja. Tak ada modal yang diberikan kepada ibadah sholat. Tapi begitu luar biasanya sholat ini. Kita tahu bagaimana sejarah sholat itu dijemput oleh baginda Rasulullah SAW dengan terkenal peristiwa Isra Mi'rajnya. Luar biasa ibadah sholat ini. Bahkan sampai sekarang banyak orang-orang yang meragukan karena peristiwa Isra Mi'raj ini. Begitu luar biasanya bagaimana Rasulullah menjemput ibadah sholat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam prakteknya, ya Allah, murahnya sholat ini tidak ada modal, Masya Allah. Hanya air untuk berwudu, sarung atau kain dan seterusnya. Tidak ada mesti harus ada ini, harus ada ini. Ya Allah, kalau kita bandingkan dengan peristiwa Isra Mi'raj menjemput perintah sholat itu, Masya Allah. Belum lagi kalau sakit, sholat itu dipermudah lagi kalau sakit. Nah, boleh pula duduk sholat. Boleh berbaring sholat, Masya Allah. Udahlah cara menjemputnya
menggunakan suatu peristiwa yang luar biasa, ternyata aplikasinya murah. Nah, karena murah ini mungkin masih banyak juga orang yang tidak mau sholat. Oh, ini memang celaka orang kayak gini nih. Udahlah, proses mengambilnya luar biasa. Sudah itu diberikan murah pula. Ada juga lagi yang tidak mau sholat, luar biasa orang seperti ini. Ya, celaka lah orang seperti ini gitu. Ini sebagian besar ibadah-ibadah dalam Islam ini banyak yang murah gitu. Nah, tetapi terjadi pergeseran yang luar biasa dari ibadah yang murah itu diberikan nilai-nilai sehingga jadi mahal pula ibadah ini. Contoh misalnya pada saat bulan suci Ramadan, kita tidak menyangka bahwa terjadi pengeluaran uang yang berlipat daripada sebelumnya pada bulan suci Ramadan. Padahal semua aktivitas yang mengeluarkan uang pada siang hari itu berhenti. Secara logika tentu uang itu harus hemat. Siang hari tidak makan, siang hari tidak merokok, malahan siang hari malas kemana-mana di rumah karena penat untuk puasa. Seharusnya uangnya lebih murah, tetapi kenapa mahal gitu? Ternyata ada hawa nafsu yang tidak terkendalikan. Mau beli belanja makanan yang tak apa macamnya, belum lagi penuh meja tidak mau. Wah, ini dia nih jadi masalah. Jadi ada hal-hal yang oleh ulah kita sendiri, ibadah yang murah ini menjadi mahal. Padahal baginda Rasulullah sering kita dengar dalam beberapa sejarah, sering berbukanya menggunakan kurma, makan kurma, minum air putih, sholat. Dan kita belum habis lagi apa-apa, masih terus mengunyah juga. Woi, akhirnya sholat tidak sanggup. Wah, gitu bro. Setelah bulan suci Ramadan masuk bulan Syawal merayakan kemenangan Idul Fitri. Baginda Rasulullah tidak pernah menyuruh beli baju baru, sepatu baru, selop baru, mobil baru, rumah baru, istri baru. Wah, gawat. Tidak ada Rasulullah mengajar seperti itu merayakan hari kemenangan. Hanya mengagungkan Allah dengan mentakbir merayakan hari kemenangan. Itu yang diharapkan oleh baginda. Tapi oleh kita menjadi mahal. Tak ada uang beli mobil baru, diusahakan merental mobil hanya sekadar ingin menunjukkan merantau itu sukses. Memaksakan membeli baju baru, sepatu baru, selop baru, kue baru, itu semualah hawa nafsu yang diberikan kepada kita gitu. Jadi kita lihat ada pergeseran-pergeseran. Belum lagi ibadah nikah. Nikah dulu murah, modal tak seberapa nikah ini, tapi oleh orang sekarang mau nikah ini mahal minta ampun, subhanallah. Semakin mahal nikah tadi semakin mantap orangnya, luar biasa orang sekarang dah. Nah, nikah di gedung belum hantaran segala macamnya. Padahal dulunya nikah ini murah, ternyata sekarang diberi nilai jadi mahal nikah nih. Jangan-jangan nikah-nikah kecelakaan inilah penyebabnya nih, karena kita mahal-mahalkan biaya nikah tadi. Nah, ini yang menjadi yang saya sebut tadi pergeseran tadi. Tetapi ingat Bapak Ibu, sekecil apapun yang akan kita buat, suatu saat pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu baginda Rasulullah peristiwa nikahnya tidak seperti ini, tidak ada di gedung, tidak ada mahal, tapi kenapa kau buat mahal-mahal? Apa jawabannya? Ayo. Kalau nggak ada jawaban, oke, kena kita nanti di padang mahsyar nanti. Ada sebagian pendapat yang mengatakan, ya, kita ingin menyenangkan hati saudara Islam, handai tolan, rekan, tetangga. Peristiwa anak menikah sekali seumur hidup ini, kita ingin memuliakan mereka dengan menjamu makanan di tempat yang mewah. Masya Allah, masih ada jawaban. Alhamdulillah. Masih ada jawaban yang masih bisa berikan. Insya Allah nanti aman pada mahsyar menjawab kalau Allah nanya. Kalau puasa tadi bagaimana cara menjawabnya?
Dulu baginda Rasulullah cukup berbuka dengan kurma, sekarang kalian belum penuh meja lagi belum puas. Apa yang akan kalian jawab? Oke lah, mungkin bisa menjawab, ya Allah, pada bulan suci Ramadan inilah kami bisa belanja di pada kedai-kedai umat-umat Islam yang kecil. Kami ingin bersama membagi rezeki. Kami ingin membangun kekuatan ekonomi umat Islam. Masya Allah, jawabannya luar biasa pula. Oke lah, masih bisa dijawab seperti itu jawabannya. Isunya pada bulan suci Ramadan ini pula adanya makanan-makanan kecil nih ya Allah, yang zaman-zaman atuk kami makanan ini mudah kami dapatkan, sekarang tak ada lagi ya Allah. Maka kami belilah dari pedagang-pedagang kecil di pinggir jalan dengan harapan mereka pun dapat melaksanakan, dapat membahagiakan bulan suci Ramadan ini dengan adanya keuangan yang cukup. Oke juga lah jawaban nih ya Allah ya Rabbu. Memang pandai manusia mencari jawaban. Paling tidak ada yang dijawab kelak di ketika Allah meminta pertanggungjawaban. Nah, itu dia. Ada satu ibadah yang mahal mungkin seperti haji. Haji memang mahal dari awal karena disyaratkan wajib bagi yang mampu. Artinya ada uang di situ. Tetapi jangan pula lah ditambah mahal lagi oleh lembaga-lembaga atau jasa, ada lembaga perusahaan pengelola haji dan umroh ini, janganlah ditambah mahal lagi ya Allah. Saya lihat sekarang umroh ini terbagi ke dalam 3 kelas pula, reguler, premium, VIP, pertalite, dexlite, solar. Ini luar biasa. Ada kesempatan mencari duit, meningkatkan keuangan dengan meningkatkan, memberikan, memahal-mahalkan lagi umroh ini. Oke lah, mungkin itu kesempatan untuk menyerpis bagi orang yang kaya yang memiliki harta untuk perjalanan umroh. Tetapi yang mbok jujur, dalam baliho yang Anda pasang itu harus jujur bahwa umroh ini mahal diakibatkan ada wisata di dalamnya, diakibatkan kita menggunakan jasa penarik seorang ulama besar untuk membayar honor ulamanya, untuk menyerpis ulamanya sebagai undangan dari kita, untuk membayar hotel yang tingkat atau bintang 5 dan seterusnya. Sampaikan dalam baliho ini bahwa umroh itu mahal karena banyak hal-hal yang dibayar untuk itu. Dan sebutkan di baliho itu tidak wajib. Nah, gitu kan enak. Jadi ada kesempatan kita untuk mengasih jawaban kepada orang-orang yang mengambil reguler ketika ditanya oleh orang yang mengambil VIP. Orang yang VIP atau premium bertanya, kenapa kok reguler Bu Ajah umrohnya? Ibu Ajah ini kan dengan senang hati menjawab, itu kan tidak wajib, kata Ibu Ajah tadi. Jadi ada kesempatan orang yang reguler ini, yang biasa-biasa ini menjawab gitu loh. Tirulah baliho rokok. Baliho yang paling jujur sedunia itu baliho rokok. Udah disebutkan di situ rokok itu berbahaya bagi orang hamil, bla 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 bla. Ditempel pula gambar lagi lehernya berlubang. Tapi ada juga orang yang merokok, ya terserah aja, itu kan terserah dia. Nah kalau umroh ini kan tidak begitu. Lembaga-lembaga perjalanan haji umroh ini kan memasang baliho yang ini, maaf pada Ustadz Abdul Somad misalnya. Ada foto Ustadz Abdul Somad di sana. Ada foto pesawat cantik, ada foto hotel bintang, entah bintang berapa hotelnya, biaya umroh sekian. Oke lah, mungkin sebagai penarik konsumen, tapi berikanlah catatan di bawahnya bahwa ini tidak wajib. Ini mahal karena pembayar jasa ustadz sebagai pendamping, membayar hotelnya cantik, ada wisata di dalamnya, kan enak kedengarannya, sehingga kita dapat fair, dapat adil kepada orang yang reguler tadi. Mereka bisa bercerita kepada orang-orang, oh saya ini umroh reguler karena saya mau mengikuti yang wajib-wajib aja. Saya kan tidak mau pergi jalan-jalan. Nah, kan ada kesempatan kita memberikan bantuan untuk menjawab bagi ibu yang reguler tadi.
Biar nggak berkecil hati, Bu. Tadi dia ditanya-tanya sama orang VIP, sama orang-orang kelas premium. Kan gitu, bro. Nah, kembali ke cerita rokok tadi. Saya ragu nih kalau orang merokok nih. Kalau di padang mahsyar nanti ditanya nanti orang yang menikah tadi, kenapa kok mahal, puasa kok mahal, hari raya kok mahal. Tapi kalau rokok gimana jawabnya? Saya nggak tahu cara jawabnya bagaimana orang merokok nih. Entah siapa yang ditirunya, nggak tahu juga. Baginda Rasulullah nggak merokok gitu kan. Ya mungkin jawabannya, ya ada ulama menyatakan makruh, kami ikut aja lah kata ulama tadi. Oke lah, masih bisa kita menjawab seperti itu. Tapi ingat, apakah jawaban tadi masuk akal di logika kita dan dapat diterima oleh hati kita? Kalau jawaban tadi rasanya ragu-ragu dapat diterima oleh Allah, hentikanlah rokok. Tetapi kalau ada jawaban yang dapat meyakinkan Allah, seperti jawaban kenapa Anda melaksanakan pernikahan, kan enak jawabannya. Ingin menyenangkan hati tetangga Anda, taulan jiran, ingin bersama-sama menikmati makanan yang spesial di tempat yang spesial, sehingga dapat berkah bagi kami pelaksana pernikahan. Kan enak jawabannya. Tapi kalau merokok bagaimana? Oh, itu makruh kata ulama-ulama sebelumnya, Ustaz. Nah, ditanya pula nanti ulama itu aja nggak tahu dia baginda Rasulullah atau merokok atau enggak katanya. Oke guys, saya rasa ini adalah PR bagi orang yang merokok. Pastikan Anda mendapat jawaban yang pasti kelak ketika ditanya pada padang mahsyar nanti. Oke, saya rasa perbincangan sesi keempat Ramadan ini cukup menarik yang bisa kita pahami secara bersama. Satu kesimpulan yang dapat kita berikan bahwa dapatkanlah jawaban, yakinkanlah jawaban itu benar terhadap apa-apa yang kita lakukan ketika nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Kalau ada kebenaran itu pasti datang dari Allah. Kalau ada yang salah dan mengada-ngada itu pasti dari saya sendiri. Maklumlah, orang matematik bercerita tentang agama, makanya kita tidak berani bercerita ayat karena kita tidak mempunyai kemampuan untuk menerjemahkan ayat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.